ketiga saya mau berdakwah berjudul kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Marilah kita senantiasa menjalankan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan marilah kita pertahankan ketakwaan kita hingga ajal menjemput. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu kecuali mati dalam keadaan muslim. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini saya memohon izin duduk di sini untuk membawakan dakwah tentang kejujuran beserta dalilnya. Mudah-mudahan ceramah tentang kejujuran yang saya bawakan mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya untuk selalu jujur. Hadirin yang saya hormati, kejujuran di dalam menjalani kehidupan ini merupakan sesuatu hal yang mutlak harus kita lakukan. Seperti apa yang telah saya ungkapkan, kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan. Hal ini terbukti dengan adanya sejarah Rasulullah, yang mana pada saat itu Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Sikap jujur akan melahirkan kepercayaan antara satu orang dan lainnya. Sikap jujur juga menjauhkan rasa curiga hingga kekhawatiran akan rusaknya sebuah kepercayaan yang dibangun. Oleh sebab itu sangat penting memiliki sikap jujur saat bekerja, karena orang yang jujur sangat disenangi oleh siapapun. Sebagai suatu sikap untuk menyatakan yang sebenar-benarnya serta tak mengucapkan hal-hal yang menyalahi fakta. Makna jujur lebih luas lagi ialah tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119 merupakan salah satu bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya untuk menuju kebenaran. Salah satunya adalah dengan perkara kejujuran. Jujur menurut pandangan Islam bisa disebut dengan mengatakan, berbicara apa adanya dan sebenar-benarnya, ataupun tanpa mengingkari fakta. Arti jujur dalam Islam juga telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya ya ayyuhallazina amana tuhullallah wa qulu qaulan sadid, yang mana gelar tersebut merupakan bangsa Arab pada saat itu disandangnya karena Rasulullah sebagai seorang laki-laki yang penuh amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Karena fakta ini,
amanah dan jujur tersebut sangat menarik hati seorang Khadijah yang kemudian berharap dapat menikahinya. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri saat dia dipekerjakan di usaha dagang yang digelutinya. Memang tidak segampang kita membalik tangan bila kita harus bisa bersikap seperti yang telah Rasulullah contohkan. Namun bila kita tidak berusaha dan mencobanya, kita harus malu pada diri kita sendiri, yang mana bila kita renungkan lebih dalam lagi, hal kita lakukan atau kita ucapkan kepada orang lain, jelas hal tersebut sama dengan kita membohongi diri kita tersebut. Apakah kita tidak sakit hati bila kita dibohongi oleh orang lain? Pasti kita akan merasa sakit hati. Tapi kalau kita berbohong kepada diri sendiri, kenapa kita selalu menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu hal yang sepele? Sementara bila kita dibohongi oleh orang lain, kita merasa tidak enak atau sakit hati. Oleh sebab itu, alangkah baiknya bila kita merasa malu akan diri kita sendiri karena kita telah berbuat, melakukan atau mengucapkan sesuatu tanpa didasari dengan kejujuran atau berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa man kan yumin bi Allah wal yaum al-akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, hendaklah dia berkata baik atau hendaknya dia diam bila tidak bisa berkata baik. Surat Al-Bukhari 6018 dan Muslim 48. Dengan sekali lagi saya perjelas, kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan. Jadi bila kita ingin dipercaya oleh orang lain, sebaiknya kita secara sedikit demi sedikit untuk belajar menjadi manusia yang amanah, yaitu manusia yang jujur dan dapat dipercaya, tidak berkhianat dan selalu taat dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya yang telah Allah tentukan. Oleh karena itu, marilah mulai saat ini saya dan kaum muslimin khususnya untuk belajar lebih introspeksi diri sebelum mengucapkan maupun berbuat. Demikian saya ceritakan singkat dari saya ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata dan maupun kekeliruan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.